Seorang gadis dari Florida, Amerika yang bernama Jennifer. Saat dia masih remaja, kisahnya sangat viral tentang dirinya tahun 2007 yang menderita penyakit cegukan, penyakit atau kelainan. Dan dia berhasil mengambil hati semua masyarakat karena hal yang dialaminya tersebut. Namun selanjutnya, apa yang terjadi sama dia ketika mulai beranjak dewasa cukup membuat banyak orang kesal. Karena bisa dibilang ya dia menjadi dalang sebuah kasus yang cukup menyedihkan. Jennifer lahir di Saint Petersburg, Florida, Amerika pada 28 Juli 1991. Ibunya merupakan single parent dan berhasil membesarkan dia dan adik-adiknya. Kisah ini bermula pada tanggal 23 Januari 2007 saat Jennifer usianya masih 15 tahun kala itu. Dia lagi sekolah berada di dalam kelasnya. Tiba-tiba aja dia cegukan. Awalnya masih cegukan sekali-sekali, tapi kemudian semakin parah dan gak berhenti-henti. Bahkan sampai 1 jam guru dan teman-temannya mencoba mengasih minum, kemudian membawa Jennifer ke bagian kesehatan di sekolah. Dikasih beberapa treatment, tapi enggak hilang juga cegukannya sampai di rumah dan malam harinya. Keluarga Jennifer juga coba kasih minuman dan beberapa terapi yang bisa menghilangkan cegukan. Kemudian ia dibawa ke dokter anak dan juga THT, tapi enggak hilang juga. Semakin hari cegukannya katanya semakin mengganggu dan menyakitkan. Dikatakan Jennifer cegukan lebih dari 50 kali per menit. Waduh, bisa kebayang ya, dia cukup menderita. Tentunya cegukan seperti ini bikin Jennifer sulit untuk tidur, makan, bahkan ngobrol bersama orang lain. Makin hari katanya dadanya semakin sakit, tenggorokannya perih dan terkadang sampai kejang-kejang. Beberapa dokter sudah melakukan scan, tes darah, dan pemberian obat-obatan. Namun dokter sepertinya nyerah dan gak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jennifer. Jennifer bahkan gak bisa ke sekolah karena cegukannya semakin parah dan mengganggu. Karena gangguan ini, Jennifer menjadi viral dan sorotan utama media. Dia menjadi pusat rasa kasihan semua orang yang mengetahui tentang cegukannya itu. Dia pun mendapat julukan si cewek cegukan. Hal ini membuat orang juga mengirimkan tips dan nasihat kepada orang tua Jennifer guna membantu ngilangin cegukan dia. Yang pasti, banyak juga yang memberikan bantuan dana kepada Jennifer. Sebagian orang menganggap itu adalah penyakit. Dokter spesialis Taurat yang kemudian dapat membantu Jennifer dengan terapinya, seperti cara tidur dan duduk yang benar, memberikan minuman khusus, dan tentunya obat-obatan yang cocok. Dia pun berangsur pulih dan cegukannya mulai berkurang. Ini yang kemudian kelihatannya menyentuh hati masyarakat di Amerika, kemudian menjadikannya idola hati, karena Jennifer masih muda dan terus berjuang untuk cegukannya yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, Jennifer mulai membaik dan meminta untuk kembali ke sekolah. Kehidupan Jennifer kembali normal sebagai gadis yang periang, yang menyayangi adik-adiknya, dan dia memang terkenal di lingkungan rumahnya sebagai gadis baik dan suka membantu. Intinya, semua orang senang dengan kesembuhan Jennifer. Kehidupan Jennifer kelihatannya mulai berubah saat sang ibu menikah lagi. Jennifer seperti kurang cocok dengan ayah tirinya. Bahkan dikatakan Jennifer pernah 1 kali kabur dari rumah, sampai ibunya masukin ke koran tentang cerita kaburnya dia. Akhirnya Jennifer pun pulang juga, dan sepertinya saat kabur dari rumah itu, pergaulan yang dimiliki sama Jennifer kurang baik. Menurut beberapa orang, dia mulai suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Pada tahun 2010, saat Jennifer usia 19 tahun, dia pun berpacaran dengan seorang pria yang bernama Lemon Newton. Menurut beberapa orang, Lemon ini terkenal di Florida sebagai orang yang suka mengkonsumsi dan juga menjual narkoba, dan juga sering melakukan perampokan. Ibunya Jennifer melarangnya untuk pacaran sama Lemon, tapi Jennifer mengatakan Lemon udah berubah menjadi baik.
Sekarang Jennifer banyak menghabiskan waktu bersama Lemon dan beberapa teman-teman lainnya. Pada suatu ketika, Jennifer dan Lemon berencana mau merampok karena mereka mulai terjerumus dalam narkoba dan kehabisan duit juga. Akhirnya, Jennifer pun mencari mangsa dengan cara berkenalan sama seorang pria melalui situs kencan di internet. Dia pun kenal sama cowok yang bernama Shannon Griffin yang berusia 22 tahun pada tahun 2010. Shannon ini baru pindah ke Florida dari Mississippi setelah kejadian badai Katrina. Shannon merupakan pria yang baik dan juga atlet football berprestasi yang bisa membawanya dapat beasiswa kuliah. Teman-teman Shannon mendefinisikannya dia pria yang sangat ramah dan suka membantu. Setelah kenalan dengan Jennifer secara online, kelihatannya Shannon sangat senang. Mereka beberapa kali video call dan Shannon sangat menyukai Jennifer dan gak sabaran pengen ketemu sama Jennifer. Ya, biasanya kalau kenal dari website ataupun aplikasi kencan, pasti arahnya kebanyakan ingin jadi pacar atau sekedar bercinta. Tapi sayangnya, Shannon enggak tahu niat Jennifer sebenarnya. Saat itu, Shannon sangat bersemangat buat ketemu dengan Jennifer. Mengira mereka bakal pacaran atau sekedar kencan satu malam. Mereka pun janjian buat ketemu. Dan Shannon udah dandan keren banget. Bahkan sepupunya Shannon bilang Shannon pakai parfum yang banyak, beli baju baru dan tampil keren serta naik motor skuter menuju ke Saint Petersburg untuk menemui Jennifer. Tapi ternyata tempat yang mereka sepakati agak aneh. Bukan restoran ataupun taman yang indah, tapi di depan sebuah gang yang kiri kanannya adalah rumah kosong yang sedang dijual. Ketika mereka bertemu, Jennifer bilang ke Shannon supaya mereka masuk dulu ke ujung gang karena Jennifer mau beli marijuana. Dan ternyata di ujung gang yang gelap sudah ada Lemon, pacarnya Jennifer, dan temannya yang lain bernama Lauren. Saat itu Jennifer bilang ke Shannon supaya minta dibayarin. Lalu tiba-tiba Jennifer pergi begitu aja sesuai rencana dan meninggalkan Shannon bersama Lemon dan juga Lauren karena memang saat itu rencananya tugas Jennifer hanya membawa Shannon ke dalam gang untuk dirampok. Jennifer langsung pergi jauh entah kemana bersembunyi dan kelihatannya Shannon yang mau dirampok sama Lemon dan Lauren pun memberikan perlawanan dan perampokan itu nggak semudah yang mereka pikirkan. Shannon sangat kuat untuk bisa melawan mereka berdua. Sampai kemudian Lemon dan Lauren menembak Shannon sampai dia meninggal dunia. Dan mereka hanya dapat $50 dari dompet Shannon. Tega ya, begitu menembak Shannon sampai meninggal dunia. Hanya untuk $50. Saat itu mereka bertiga langsung kabur dan meninggalkan pistol di lokasi kejadian. Kembali ke apartemen Lemon dan mereka sangat panik. Mereka mulai berdebat kenapa harus menembak dan lain-lain. Semua rencananya udah nggak sesuai lagi. Dan memang terpaksa menembak, kata si Lemon. Mereka menyembunyikan dompetnya Shannon ke lubang udara dan katanya mereka gemeteran luar biasa karena panik. Keesokan harinya, 24 Oktober 2010, polisi langsung dengan mudah mengetahui siapa pelakunya. Mereka mengecek ke nomor handphone Shannon dengan siapa dia terakhir SMS maupun teleponan. Sidik jari dan juga DNA di pistol yang tertinggal sangat mudah untuk menangkap tiga orang ini, Jennifer, Lemon, dan juga Lauren. Pada saat pertama diwawancarai, alasan mereka adalah karena Shannon ini ngegodain dan nyakitin Jennifer. Jadi Lemon rencananya ngebelain Jennifer saat itu. Jennifer mikirnya jika ketahuan dia terlibat dalam perampokan, pasti bakal dihukum berat. Karena di Florida katanya sangat ketat hukuman yang berhubungan dengan perampokan, apalagi sampai menelan korban. Parahnya lagi, ternyata Lemon sang pacar menyuruh Jennifer mengaku saja tentang semuanya. Kamu tuh cewek terkenal yang punya penyakit cegukan dan disayang sama semua rakyat Amerika. Pasti polisi dan hakim kasihan sama kamu karena kisah kamu dulu menyentuh hati banyak orang. Kita bakal bebas kalau mereka tahu kamu adalah si gadis cegukan dulu.
Terpengaruh sama kata-kata Lemon, akhirnya Jennifer pun mengakui semua kejahatan dan dia bilang memang terlibat dalam perampokan terhadap Shannon. Mengira bahwa semua orang bakal kasihan sama dia, ternyata yang terjadi justru kebalikannya. Lemon dan Lauren dituntut atas kejahatan tingkat 1, menghilangkan nyawa orang lain dan perampokan. Mereka juga dituntut atas kepemilikan senjata api dan obat terlarang. Sebenarnya menjadi pusat perhatian jaksa, yaitu walaupun bukan Jennifer yang menarik peletuk pistol terhadap Shannon, dia dianggap yang telah membuat Shannon datang ke lokasi kejadian. Dia yang menipu dan menggiring Shannon ke sana. Bahkan, dialah yang memilih Shannon sebagai korbannya. Jennifer lah dalangnya dan Lemon serta Lauren sebagai pihak yang mengeksekusi. Tim jaksa menuntut mereka bertiga untuk dijatuhi hukuman minimal 25 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Namun kemudian, pengacara dan keluarga Jennifer memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman maksimal 15 tahun saja, mengingat Jennifer pernah mengalami cegukan parah dan takut penyakitnya ini kambuh lagi. Namanya juga pengadilan yang nggak bisa ditawar-tawar. Hal ini juga sempat menjadi kontroversi di mana banyak yang merasa seharusnya Jennifer dibebaskan saja karena dia tidak ada di lokasi dan sedang bersembunyi saat Shannon didor. Harusnya yang dipenjara Lemon dan Lauren karena rencana mereka hanya ingin merampok doang. Namun polisi juga mencurigai bahwa Jennifer tidak seperti itu karena DNA Jennifer ditemukan di pakaian Shannon. Entah dia menyentuh Shannon saat baru ketemu atau dia menyentuh Shannon setelah tertembak. Pihak pengacara yang juga bilang Jennifer punya banyak penyakit lainnya yang membuatnya terkadang gak sadar dengan perilakunya sendiri. Tapi menurut keterangan ahli, dikatakan Jennifer sangat sehat dan sadar betul akan perbuatannya. Dokter yang pernah merawat cegukan Jennifer juga dibawa ke pengadilan. Jennifer katanya memang punya gejala taurat, tapi justru hakim makin marah dan mengatakan taurat atau cegukan itu nggak ada hubungannya sama kejahatan yang udah mereka lakukan dengan sangat direncanakan. Kalau tahu punya penyakit, kenapa nggak di rumah aja? Ini malah kelayapan tengah malam dan memancing korban ke lokasi. Bagi jaksa dan hakim, seandainya Jennifer tidak ada, maka Shannon tidak pernah akan ada juga di lokasi kejadian. Jennifer telah memanipulasi Shannon sampai mau menemuinya di tempat gelap itu. Intinya ketiga orang tersebut semuanya dengan sadar dan terencana memang melakukan perbuatan kejahatan ini. Sampai akhirnya pada tahun 2013 juri dan hakim menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Jennifer tanpa ada boleh bebas dengan jaminan sampai kapanpun. Dalam kasus ini Jennifer akan berada di penjara sampai habis usianya. Dia pun menangis di pengadilan. Kedua orang tua Shannon sangat puas dengan hukuman ini, walaupun mereka tahu seberat apapun hukuman yang diterima tidak akan bisa menghidupkan anak mereka lagi. Tapi proses ini bisa menjadikan pelajaran supaya tidak ada lagi kejadian seperti Shannon. Lemon dan Lauren juga dipenjara seumur hidup atas kasus ini, dan kelihatannya ibunya Jennifer sangat terpukul dan gak terima anaknya dipenjara seumur hidup. Jennifer mengakui dia salah dalam memilih teman dan pergaulan, sampai terjerumus kepada obat-obatan yang mulai merusak pikirannya. Dia merasa malu terhadap masyarakat yang dulu mendukungnya, namun sekarang menjadi kecewa karena dia melakukan kejahatan, namun adik-adik dan ibunya rajin menjenguk dia, memberikan kekuatan dan harapan untuk tetap bertahan hidup. Sebenarnya pihak keluarga dan pengacara sudah melakukan beberapa kali banding, tapi sepertinya ditolak karena setelah dipelajari, kasus ini memang Jennifer bisa dikatakan sebagai dalangnya. Seperti yang saya bilang tadi, banyak yang merasa hukuman ini terlalu berat bagi Jennifer karena sepertinya mereka cuma kasihan aja sama dia. Tapi bagaimanapun, hukum harus tegas dan dijalankan. Dan ada berita terbaru bahwa Jennifer kenalan dengan seorang tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup juga, dan mereka saling jatuh cinta di dalam sel. Dan yang penting saling menyayangi dan bahagia, walaupun mereka sama-sama cewek. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar kedepannya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye.